Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk membuat video presentasi yang berjudul Kesalahan Tata Bahasa Indonesia dalam Komunikasi. Yang menurut kita ini sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, gagasan, atau perasaan. Dalam dunia akademik maupun kehidupan sosial, keberhasilan komunikasi dilihat dari ketepatan penggunaan bahasa. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan kesalahan tata bahasa dalam komunikasi, baik itu secara lisan maupun tulisan. Kesalahan-kesalahan seperti ini yang membuat pesan menjadi tidak jelas, salah dalam menafsirkan, bahkan menurunkan kualitas komunikasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, makalah ini dirumuskan ke dalam 3 pertanyaan utama. Pertama, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup tata bahasa Indonesia? Kedua, apa saja faktor menyebabkan terjadinya kesalahan tata bahasa? Ketiga, bagaimana dampak kesalahan tata bahasa serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Tujuan dari penulisan makalah ini adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tata bahasa Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penyebab kesalahan tata bahasa serta dampak yang ditimbulkannya, sehingga diharapkan pembaca dan pendengar dapat lebih sadar dan bijak dalam menggunakan bahasa Indonesia. Tata bahasa dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur bagaimana bahasa digunakan secara benar. Tata bahasa mencakup cara pembentukan kata, penyusunan kalimat, penggunaan ejaan, serta ketepatan makna. Jika tata bahasa digunakan secara baik, maka pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebaliknya, jika tata bahasa diabaikan, maka komunikasi menjadi tidak efektif. Ruang lingkup tata bahasa Indonesia meliputi beberapa aspek utama. Pertama, morfologi, yaitu membentukkan kata, termasuk pengandungan imbuhan. Kesalahan pada aspek ini sering terjadi karena ketidaktepatan dalam menambahkan awalan atau akhiran. Kedua, sintaksis, yaitu susunan kalimat. Kesalahan sintaksis dapat menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif atau bermakna ganda. Ketiga, ejaan, yang berkaitan dengan penulisan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Keempat, semantik, yaitu ketepat pemilihan kata sesuai dengan makna dan konteks. Kesalahan tata bahasa dalam komunikasi merupakan penyimpangan dari kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kesalahan ini bisa muncul dalam bentuk kalimat yang tidak runtut, penggunaan kata yang tidak tepat, atau ejaan yang salah. Kesalahan tersebut sering terjadi karena kebiasaan, kurangnya pemahaman aturan bahasa, serta pengaruh lingkungan sekitar. Kesalahan tata bahasa tidak terjadi tanpa sebab. Dari segi linguistik, kesalahan terjadi karena interferensi bahasa daerah atau bahasa lain yang digunakan oleh penutur. Dari segi sosial linguistik, lingkungan sosial dan media digital sangat memengaruhi kebiasaan berbahasa, terutama pada penggunaan bahasa tidak baku. Selain itu, dari segi psikolinguistik, kesalahan terjadi karena proses pembelajaran yang belum tuntas atau kurangnya konsentrasi. Kesalahan tata bahasa memiliki dampak yang cukup besar dalam berkomunikasi. Pesan disampaikan bisa menjadi sulit dipahami, menimbulkan salah pengertian, dan menghambat proses berkomunikasi. Dalam konteks akademik dan profesional, kesalahan tata bahasa juga dapat menurunkan kredibilitas seseorang dan memengaruhi penilaian terhadap kemampuan intelektualnya. Untuk mengurangi kesalahan tata bahasa, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, membiasakan diri menggunakan pedoman bahasa, seperti PUEBI. Kedua, melakukan koreksi dan revisi sebelum menyampaikan pesan,
terutama dalam bentuk tulisan. Ketiga, memperbanyak baca buku, artikel, dan jurnal yang menggunakan bahasa baku. Keempat, menyesuaikan penggunaan bahasa dengan konteks komunikasi, baik formal maupun informal. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tata bahasa merupakan unsur penting dalam komunikasi. Kesalahan tata bahasa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat berdampak pada efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar perlu terus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua dalam menggunakan bahasa Indonesia secara tepat. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.